Selamat malam, selamat datang di Mabar Bicara. Kembali lagi bersama saya Alusius Wartim Karya, tuan rumah Mabar Bicara. Dan malam hari ini kita bicara tentang Hari Pendidikan Nasional, di mana Hari Pendidikan Nasional ini adalah hari besar seluruh bangsa Indonesia ya. Dan tentunya dari Sabang sampai Merauke merayakan Hari Pendidikan ini, yang dimana hadirnya pendidikan di Nusantara, di Indonesia itu telah menciptakan banyak sekali intelektual seluruh negeri, dan mereka berhasil menjadi bagian terpenting dalam pertumbuhan negeri kita tercinta. Dan malam hari ini kita di Mabar Bicara akan membincangkan terkait Hari Pendidikan Nasional ini, dan telah hadir di Mabar Bicara Studio Pak Andi. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Luis. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Andi telah hadir di Mabar Bicara. Sama-sama. Luar biasa sekali telah meluangkan waktunya di hari tadi. Siap, Begitu. siap. Iya. Jadi Pak Andi adalah salah satu dosen. Beliau sesungguhnya adalah wakil direktur di kampus pariwisata. Ini adalah kampus perdana di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Juga beliau adalah seorang praktisi pengembangan karakter dan SDM. Dan tentunya malam hari ini kita akan menggali banyak hal dari Pak Andi terkait hari besar hari ini, yaitu Hari Pendidikan Nasional, begitu Pak Andi ya? Ya. Oke. Dan kita langsung saja seperti apa dari refleksi Pak Andi sebagai salah satu dosen yang saat ini sedang mengabdi di Perguruan Tinggi Kampus Politeknik Pariwisata Labuan Bajo ya. Tentunya Pak Andi sendiri selama menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik, juga sebagai praktisi pengembangan karakter dan SDM, ada hal yang mendasari begitu hingga terjadi memberikan refleksi tersendiri dari Pak Andi di hari besar ini. Mungkin bisa Pak Andi bisa jelaskan dan bagikanlah seperti apa refleksi Pak Andi sendiri di hari besar Hari Pendidikan Nasional hari ini. Oke, baik. Terima kasih Luis. Iya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih pada apa ini? Kamu menyebut apa? Pemirsa, pendengar atau pendengar? Teman-teman. Karena mereka juga mendengar dan melihat ya. Atau melihat. Pemirsa lah ya. Boleh. Saya mau menyapa untuk semuanya, terutama para generasi bangsa ya. Iya. Yang setia untuk hadir di acara Mabar Bicara Podcast. Mabar Bicara Podcast. Iya. Ya, selamat malam dan harapannya kita selalu sehat semuanya ya. Amin. Dan yang kedua, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk semuanya, untuk para guru, para pendidik di seluruh Indonesia, teristimewa di wilayah Manggarai Barat ini. Yang pasti mereka para guru mendedikasikan hidup mereka untuk kita semuanya, dan kita sudah tahu bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Kita bisa menjadi seperti ini juga karena andil dari guru-guru kita. Iya, betul. Maka kesempatan pendidikan nasional ini menjadi momen tentunya, Luis, untuk menyapa para guru, para pendidik, dan ucapan terima kasih untuk mereka yang selalu setia mendampingi dengan segala kerja keras, ilmu, pendidikan, dan segalanya diberikan untuk kepada kita. Iya, betul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya mengapresiasi untuk Luis sendiri ya. Terima kasih Pak. Yang tentunya ini setidaknya menjadi contoh lah. Artinya hasil dari pendidikan yang kemudian membawa dampak yang positif. Kita tahu bahwa era teknologi, lalu kita selalu bersentuhan dengan teknologi, dan salah satunya adalah dengan media sosial dan sebagainya. Sementara ada banyak orang di luar sana lalu lebih ke konsumtif, hanya menggunakan media sosial itu. Dan Luis menginisiasi dengan berusaha untuk membuat sebuah konten yang positif, yang berdampak juga untuk masyarakat Manggarai di sini, dengan mengajak kaum muda yang ada di sini untuk secara kreatif untuk membuat ini. Harapannya nanti ini dicontoh oleh banyak kaum muda yang ada di sini dengan berbagai macam cara tentunya
untuk supaya mereka juga bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial itu untuk sesuatu yang positif. Itu harapan. Dan saya yakin ini menjadi refleksi yang paling penting juga. Bagaimana pendidikan itu tidak hanya sekedar kita aktif di sekolah atau di kampus, tetapi itu juga membawa dampak bagi kehidupan kita. Itu Luis untuk yang awal. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Iya, baik. Iya, luar biasa. Ya, tentunya memang ini apa ya, wujud ekspresi kebanggaan Pak Andi sendiri sebagai tenaga pendidik ya, atas kebanggaannya itu di Hari Pendidikan Nasional ini. Ada kekaguman tersendiri tentunya ya dari apa yang Pak Andi sendiri dapatkan dulunya begitu dari sebagai siswa di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1 dan S2 begitu, hingga sekarang juga Pak Andi menjadi tenaga pendidik begitu ya. Dan tentu di hari ini sebagai Hari Pendidikan Nasional ada refleksi tersendiri dari Pak Andi begitu. Mungkin ada yang mau Pak Andi deskripsikan dari refleksi di Hari Pendidikan Nasional ini, Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih, Luis. Bagi saya, untuk refleksi dari pendidikan ini, kalau menurut refleksi saya ada 3 hal penting ya, kalau kita mau berbicara soal pendidikan. Yang pertama adalah apa sih elemen yang bisa mempengaruhi kemajuan dari pendidikan terutama di Indonesia atau pendidikan kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita akan berbicara siapa sih yang menentukan atau penentu dari keberhasilan pendidikan itu. Betul. Ya, kita harus tahu siapa sih yang penentu, apakah sekolah, apakah guru, atau kita sendiri. Nah, itu kita harus tahu. Sebagai siswa atau mahasiswa maksudnya. Iya, betul. Dan yang ketiga, kita juga perlu tahu kalau kita sekolah atau kita kuliah itu outcome apa sih yang kita inginkan, tujuan kita untuk apa. Nah, 3 hal ini yang tentunya nanti mungkin bisa menjadi diskusi untuk kita, untuk bersama-sama untuk merefleksikan makna dari pendidikan itu sendiri. Ya. Nah, kita lihat satu persatu, Luis. Jadi tadi ada satu hal, elemen apa sih yang mempengaruhi pendidikan? Nah, kalau saya melihat ada 3 elemen penting yang bisa mempengaruhi dari sebuah pendidikan. Yang pertama tentu saja political will dari pemerintah. Ya, jadi kebijakan, niat baik dari pemerintah yang tentunya diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang tentunya peduli terhadap pendidikan Indonesia, pendidikan kita. Nah, ini kita perlu melihat dan kita bersyukur bahwa saat ini ya setidaknya itu yang saya rasakan, pemerintah itu betul-betul serius untuk bukan berarti yang sebelumnya itu tidak serius, tidak ya. Tetapi selalu ada perubahan, pembenahan, hal-hal yang lain dan saya sendiri merasakan saat ini itu betul-betul memang artinya usaha untuk memajukan pendidikan itu sangat terlihat gitu ya, dari usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, oleh pemerintah, juga pemerintah daerah tentang pendidikan ini. Dan ini menjadi sebuah momentum, artinya menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik buat kita bahwa pemerintah itu sangat peduli terhadap pendidikan. Dan apalagi saat ini ada istilah kampus merdeka, iya kan, ada belajar merdeka. Nah, ini sesuatu yang membawa angin segar bagi kita. Dan tema pendidikan nasional kali ini kan serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar, betul. Ya, itu sesuatu yang bagus sekali dan itu sudah diterapkan dengan pengolahan atau dengan perubahan kurikulum yang berusaha untuk melibatkan mahasiswa atau siswa secara aktif. Siswa tidak hanya sekedar atau mahasiswa tidak hanya sekedar pasif, hanya mendengar, menghafal, tidak hanya sekedar itu, tetapi ada active learning di situ, di mana ada kolaborasi antara pendidik dengan siswa, dengan mahasiswa, untuk kemudian menjadikan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang bisa mengubah, baik itu pengetahuannya, keterampilannya, maupun juga sikap tentunya yang diharapkan. Nah, ini patut kita syukuri. Harapannya nanti ini bisa terus-menerus, pemerintah akan selalu memperbarui dan
tidak hanya sekedar memajukan by proyek, tetapi betul-betul lebih sungguh-sungguh memperhatikan karena memang menginginkan pendidikan yang maju dari generasi bangsa Indonesia ini. Itu yang pertama. Elemen yang sangat mempengaruhi dari political will tadi itu. Political will itu. Yang kedua tentunya yang juga mempengaruhi ya ketersediaan atau keberadaan dari sebuah institusi pendidikan, entah itu sekolah maupun juga kampus yang menjadi sebuah lembaga tempat bagi para masyarakat ini untuk menggali atau untuk belajar, untuk sungguh-sungguh menempuh ilmu dan sebagainya. Ini juga sangat menentukan bagaimana kurikulum yang dijalankan, terutama juga kualitas dari guru atau dari dosen. Nah, ini kan sangat menentukan pendidikan, kan? Kalau artinya kualitas guru tidak mengikuti perkembangan zaman, kualitas dosen tidak mengikuti perkembangan zaman, ya tentunya lalu akan ketinggalan juga mahasiswanya atau siswanya. Maka guru, mahasiswa, dosen itu juga harus terus-menerus meningkatkan kualitas dari pengajarannya. Nah, ini penting, apalagi saat ini kita berhadapan dengan dunia teknologi, globalisasi, era digital, di mana segala sesuatunya juga berkembang secara masif di sini, dunia digital yang dulu mungkin hanya kita bayangkan sekarang dekat. Dulu mungkin zaman saya atau beberapa tahun yang lalu nggak ada itu podcast. Betul. Iya kan? Sekarang berbagi motivasi melalui podcast. Sekarang ada podcast. Hanya dalam waktu tertentu kita bisa terhubung dengan banyak orang. Nah, ini kan guru, dosen, pendidik, sekolah juga harus belajar tentang hal-hal yang seperti ini sehingga mereka tidak gaptek dan mendukung dari para siswanya untuk juga mengerti tentang hal yang seperti ini. Maka yang paling penting ya kualitas dari guru, kualitas dari dosen itu sendiri. Dan Luis, perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang guru atau dosen untuk zaman sekarang itu tuntutannya sudah tidak hanya sekedar menjadi pengajar ya, tetapi kita harus tahu bahwa seorang guru mulai dari sekarang dan seterusnya, dan bahkan sebelumnya mungkin kalau kita melihat flashback ya di para guru-guru kita dulu atau juga pencetus dari akhirnya lahir pendidikan nasional ini, Ki Hajar Dewantoro, itu Dewantara ya. Dia tidak hanya sekedar menjadi pendidik, tetapi dia juga menjadi motivator. Betul. Memotivasi para siswanya, para mahasiswanya. Jadi itu menjadi sebuah tuntutan untuk zaman sekarang ini, bagaimana seorang pendidik juga dia harus menjadi motivator, menyemangati anak-anak, para siswanya untuk semangat belajar tentunya. Itu berarti gurunya juga harus termotivasi terlebih dahulu, cara mengajarnya, semangatnya mengajar, tidak loyo, tidak mudah lelah. Nah, itu kan bagian, karena fungsi motivator ini penting bagi para pendidik untuk zaman sekarang. Kemudian yang kedua, seorang pendidik dia harus menyadari juga bahwa dia ini menjadi fasilitator. Jadi dia memfasilitasi. Karena dengan active learning lalu kita tahu bahwa para siswa atau mahasiswa itu harus bisa membuat mereka itu pada akhirnya ya, menjadi kreatif, penuh inovasi dan sebagainya, dan guru atau pendidik ya dia harus memfasilitasi itu semuanya sehingga terjadi interaksi yang sungguh-sungguh baik antara pendidik dengan siswa. Dan yang ketiga ya, guru harus mulai sadar, para pendidik, bahwa dirinya harus menjadi coach. Ya. Harus, ini penting ya, menjadi coach, menjadi seorang yang sungguh-sungguh bisa mengenal secara lebih dekat, bahkan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada pada siswa atau pada mahasiswanya. Ini penting, dan fungsi coaching ini penting karena dalam keseharian ya pendidik inilah yang dekat dengan siswa. Dan kita tahu bahwa semua siswa atau mahasiswa itu sejak awal dia punya sumber daya. Dan disinilah fungsi dari seorang pendidik untuk menjadi coach dan mengcoaching mereka sehingga mereka keluar potensinya, keluar sumber dayanya, keluar bakatnya, nampak akan talenta dan sebagainya, dan disitulah difasilitasi. Ya, jadi ini sesuatu yang harus mulai
dirubah mindset ini bahwa Mhm. seorang pendidik dia harus juga menjadi seorang motivator, menjadi seorang mentor, Mhm. seorang fasilitator, bahkan coach Mhm. bagi Mhm. para siswanya, Mhm. bagi mahasiswanya. Oke, oke. Dan ini menentukan. Mhm. Mhm. Dan tentu Louis juga Iya. mengalami ketika kuliah di Politeknik. Iya, betul. Dan ini hasil ya. Iya, iya. Artinya kan itu bagaimana para dosen di sana juga berusaha untuk juga tidak hanya sekedar mengajar, Iya. tetapi juga meng-coach, Iya. juga Memberikan mendampingi, betul. dorongan, memotivasi, harus selesai nih, Iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Kemudian memberikan keterampilan, itu kan fungsi coach ya. Iya, betul. Memberi keterampilan, mengarahkan, nah ini bagian-bagian dari di situ. Mhm. Ini yang kedua. Mhm. Nah, elemen yang ketiga, Louis, Mhm. yang penting juga dalam Iya. pendidikan adalah masyarakat. Oke, oke. Ya, ini elemen penting ya. Mhm. Jadi masyarakat juga ikut mendukung pendidikan bagi anak-anaknya. Mhm. Masyarakat itu siapa ya? Kita semuanya. Yang paling dekat kalau kita bersentuhan dengan masyarakat ya keluarga. Oke. Jadi jangan sampai keluarga-keluarga ketika menyekolahkan anak-anaknya, entah itu ke SD, SMP, SMA atau kuliah, kemudian lalu melupakan bahwa tanggung jawab pendidikan yang paling dasar itu dalam keluarga. Dan hal yang penting itu ya pendidikan karakter, Louis. Oke, oke. Ya, kita tahu kamu punya karakter yang jujur, yang tanggung jawab, kerja keras itu dari mana? Dari keluarga. Oke. Ya kan? Kita mempunyai satu budaya misalnya untuk bisa menghormati orang yang lebih tua. Iya. Untuk kemudian berusaha untuk ramah. Itu dari mana? Ya, dari keluarga kan? Betul. Nah, itu hal yang paling penting, pendidikan paling dasar itu keluarga. Tetapi juga perlu disadari bahwa keluarga juga perlu untuk terus-menerus membuat anaknya ini karakternya tumbuh dengan teladan, dengan berusaha untuk memotivasi juga anaknya untuk supaya bisa menempuh pendidikan yang layak, yang lebih tinggi dan sebagainya sampai akhirnya sukses. Saya yakin tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak berhasil. Betul. Orang tua pasti menginginkan semua anaknya ini bisa sukses dan berhasil. Iya. Nah, tapi perlu juga ada edukasi bagi kita untuk menyadarkan bahwa bahwa pendidikan yang paling dasar itu dalam keluarga. Maka harus selalu ditumbuhkan tentang karakter, untuk tanggung jawab, kerja keras, pantang menyerah. Itu bagian yang paling dasar. Dan ini loh yang paling penting itu punya jiwa survival itu loh, Luis ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya menyerah gitu ya. Selalu sesulit apapun itu ya berusaha untuk mencapainya. Dan itu kan bisa terjadi kalau itu sudah dibiasakan dalam keluarga, termasuk juga kedisiplinan. Ini bagian penting. Ya, nanti ada efeknya. Nanti kita cerita efek pendidikan keluarga, terutama nilai-nilai, kedisiplinan, karakter yang kuat, tahan banting. Itu pada akhirnya juga membuat kita ketika berhadapan dengan dunia yang real, itu juga akan menjadi seperti itu. Maka itu kan terlihat bagaimana Louis juga berusaha untuk walaupun kuliah tapi juga bekerja. Dulu bekerja tapi menginginkan untuk kemudian akhirnya kuliah. Itu kalau nggak punya semangat untuk daya tahan, daya banting yang kuat untuk berusaha menyelaraskan ini ya nggak akan bisa terjadi. Betul. Itu Louis. Jadi itu elemen-elemen yang sangat mempengaruhi. Ya.